Meski masih jauh sekitar 4 tahun lagi, tapi Pilpres 2024 sudah menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena Pilpres 2024 sudah tidak ada lagi petahana. Di sana ruang kosong tercipta. Semua punya kesempatan yang sama besarnya dan sama kecilnya. Jokowi juga sudah selesai periodenya dan penggantinya pun sudah mulai disiapkan. Gerakan-gerakan untuk mengarah ke sana sudah mulai terlihat, terutama dari pihak oposisi yang sudah 2 periode kalah dari Jokowi. Gerindra sudah pasti ingin memanfaatkan situasi ini karena cita-cita mereka dalam 2 periode untuk mengangkat Prabowo menjadi presiden belum kesampaian. Meski akhirnya Jokowi memberi kesempatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tetapi bukan itu tujuan utama Gerindra. Maka Gerindra tetap main 2 kaki. Satu sisi seperti membela Jokowi dengan Prabowo sebagai pembelanya. Dan di sisi lain memainkan Fadlizon untuk merangkul oposisi. Mungkin Gerindra beranggapan dengan sikap begini ini mereka akan meraup pendukung yang lebih banyak lagi. Tetapi Gerindra lupa bahwa ada perhitungan tak terduga bahwa mereka bisa saja dianggap oportunis dan plin-plan. Dan itu terlihat dari ditinggalnya Gerindra oleh para kelompok agama garis keras yang kemudian mencacinya sesudah dulu mengangkatnya sebagai pahlawan. Sikap Gerindra yang main 2 kaki ini bisa malah membuat mereka tidak mendapat apa-apa. Atau malah merosot seperti Demokrat sekarang. Demokrat seperti biasa nggak punya pilihan lain selain terus-menerus mengangkat AHY ke permukaan meski nama dia belum laku untuk dijual. Ya gimana lagi, AHY hanya dikenal sebagai anak bapak pimpinan partai warisan tapi tidak ada prestasi dia di dalam pemerintahan. Akhirnya modal AHY cuman baliho-baliho saja yang besar meski efeknya jelas nggak berimbang. Kelompok oposisi juga sudah mulai melirik beberapa pemain non-partai seperti Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Gatot mencoba memoles dirinya sebagai calon yang bisa dilamar nanti dengan membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Dengan KAMI, Gatot berharap ia punya kendaraan nanti di Pilpres 2024 karena namanya akan terus muncul di dalam deklarasi-deklarasi. Tetapi sayang disayang. Di dalam survei indikator nama Gatot jauh di bawah nama-nama lain yang lebih dikenal. Apalagi beberapa personel kami berurusan dengan aparat karena terlibat penyebaran hoax waktu kerusuhan Omnibus Law. Nama lain yang menarik dari non-partai adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI. Anies seperti kita tahu, dia punya ambisi pribadi untuk menjadi presiden di Indonesia. Jejaknya terlihat waktu dia ikut konvensi calon presiden di Partai Demokrat tahun 2013 lalu. Tetapi dia gagal. Ya jelaslah gagal karena Demokrat tidak punya calon lain selain dari keluarga mereka sendiri. Meski begitu, Anies punya potensi. Dia berhasil menjadi gubernur DKI karena kedekatannya dengan beberapa ormas Islam di Jakarta. Dan situasi itu akan dia ulangi lagi karena jelas menguntungkan buat dia secara pribadi. Anies Baswedan mengincar adanya pilkada tahun 2022 di Jakarta. Sebagai informasi, pilkada 2022 menurut undang-undang itu tidak ada. Semua akan digabungkan di tahun 2024 atau pilkada serentak. Dan ini jelas tidak menguntungkan untuk Anies. Kalau tahun 2022 masa jabatan dia sebagai gubernur habis, maka selama 2 tahun dia akan jadi warga biasa. Tidak punya panggung lagi. Nama Anies bisa menghilang di percaturan nasional. Jangankan jadi calon presiden, mimpi jadi calon gubernur untuk kedua kali juga bisa hilang. Bisa jadi malah kursi gubernur nanti di 2024 direbut oleh Giring, mantan penyanyi Niji, ketua umum PSI yang sekarang memainkan musik dengan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Karena itu segala cara harus dilakukan oleh tim Anies supaya pilkada 2022 harus digelar. Karena kalau 2022 jadi pilkada dan Anies menang jadi gubernur lagi, maka tiket menuju Capres 2024 bisa ada di tangan
partai-partai bisa melamar dia, mirip seperti Jokowi. Karena itu Anies harus dipoles dengan baik. Langkah pertama, ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pilkada Serentak. Kalau gugatan dimenangkan di MK, maka Pilkada 2022 akan kembali digelar. Dan potensi kemenangan Anies Baswedan akan semakin besar. Langkah kedua, nah ini, datangkan Rizik Syihab dari Saudi. Rizik, suka atau tidak, adalah faktor penentu kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. Dan kartu Rizik harus kembali dimainkan supaya bisa meraup banyak suara. Itulah kenapa saat Rizik pulang, Anies pun sowan ke rumahnya. Meski sebenarnya lucu, kok bisa ya kepala daerah sowan ke pimpinan ormas? Wibawanya jadi hilang karena berasa Jakarta jadi tunduk pada ormas agama. Apakah Pilkada 2022 jadi digelar dan Anies bisa melenggang sebagai petahana dengan Rizik sebagai peraup suara? Kita lihat nanti apa yang terjadi. Sementara itu, PDIP juga sudah siap kalau akhirnya Pilkada 2022 jadi digelar. Risma bisa didatangkan untuk jadi lawan tangguh menjaga langkah Anies di Jakarta. Pertarungan akan sengit dan isu agama sudah pasti dimainkan. Jangan pilih pemimpin wanita adalah jargon yang sudah disiapkan lengkap dengan ayat dan hadisnya. Kalau pola beginian sudah pasti PKS lah jagonya. PDIP sendiri untuk Pilpres 2024 masih gamang. Nama Ganjar Pranowo terus menjulang, ada di bawah nama Prabowo dan terus naik ke atas. Ini bisa berarti berkah untuk PDIP atau malah cilaka. Ya, Ganjar memang kader PDIP, tapi PDIP ingin mencalonkan Puan Maharani sebagai Trah Soekarno. Meski sampai sekarang nama Puan masih belum bisa dijual. Cuman kalau misalnya nama Ganjar ada di posisi teratas dan dia dibuang oleh PDIP karena lebih ingin mencalonkan Puan, ini juga bisa jadi blunder yang besar. Ganjar bisa jadi diambil oleh partai lain yang mengincar kemenangan besar dan capek hanya menjadi pengusung melulu dan ingin menjadi pemain penentu kemenangan seperti Partai Nasdem. Partai Nasdem dengan komandan berciri khas brewok seperti Surya Paloh pasti mengincar kemenangan. Surya Paloh adalah pemain lama di dunia politik dan ambisinya ingin membuat Nasdem besar sebesar PDIP sekarang. Karena itu ia sedang mengutak-atik siapa yang bisa dia calonkan nanti dan ingin Nasdem menjadi penentu, bukan lagi partai pengusung seperti yang sekarang-sekarang. Dari analisa di atas, saya bisa berikan beberapa poin sebagai bahan analisa. Yang pertama, Jokowi sebagai presiden sekarang masih punya pengaruh besar di mata pendukungnya. Dia masih dianggap kompas, penentu arah siapa calon yang didukungnya. Itu juga dengan catatan bagaimana kiprah Jokowi di masa sisa kepemimpinannya sekarang ini. Kelemahan Jokowi adalah terhadap pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Di sisi ini, Jokowi terlihat gamang dan ingin merangkul semua pihak. Ini jelas berbahaya karena banyak pendukung Jokowi dari pihak minoritas. Mereka bisa saja meninggalkan Jokowi karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah besar di Indonesia. Meski prestasinya dalam pembangunan dan ekonomi berkibar, tapi karena masalah radikalisme ini, Jokowi bisa jadi tidak dianggap sebagai penentu lagi. Seperti kata pepatah, gara-gara ayam setitik, Tengku Zul bisa jadi pemain organ tunggal. Poin kedua, Pilpres 2024 punya potensi untuk menjadi pilpres paling brutal. Isu agama akan kembali dinaikkan dan mungkin skalanya akan tinggi. HTI sebagai organisasi yang sudah dibubarkan di masa Jokowi akan menggerakkan pendukungnya secara masif supaya mereka bisa eksis lagi. Selain itu, isu Cina akan kembali mendominasi akibat dari situasi geopolitik pertarungan Amerika dan Cina berebut pengaruh sebagai negara superpower. Isu Cina dan komunis bahkan sudah dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Amerika di masa Trump, Mike Pompeo, waktu berkunjung ke Indonesia. Amerika juga punya keinginan kuat untuk membangun pangkalan militer di sini karena ingin menancapkan pengaruh besarnya.
Apa yang terjadi sekarang adalah jejak kita ke depan. Siap-siap saja, semakin ekonomi Indonesia berkibar, anginnya juga akan semakin kencang. Semoga akar-akar kita akan tetap bertumpu kuat supaya negeri ini tidak jatuh dalam kerusuhan antar saudara sebangsa. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.